Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil din. Raditu billahi rabba, islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yeah. Yeah. No. Insyaallah kita akan teruskan kajian kita tentang saksiyah biografi wanita penghulu surga, dan sekarang kita akan pelajari wanita keempat terakhir yang Nabi beritahukan kepada kita Tekan. sebagai penghulu surga, Boleh tekan. yakni Asia. Bottom. Asia. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang kita pelajari. So, kajian kita ini tajuknya yakni fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Kajian terhadap hadis Nabi. Dalam ini hadis yang berkaitan dengan wanita-wanita hebat, kekasih Allah, waliullah, yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahihnya, mereka adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan yang terakhirnya Asia, istri Fir'aun. Nama lengkapnya Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim. Bukan Aisyah ya, Asia. Ya. Paling tidak di dalam Al-Quran, Asia ini disebut 2 kali, walaupun tidak disebut namanya. Tapi ayat itu merujuk kepada beliau, pada Asia. Yang pertamanya ada dalam surah Al-Qasas ayat 9. Al-Qasas ayat 9. Ayat pertama yang bercerita berkaitan langsung dengan Asia ini. Tapi seolah dari nama tidak disebut. Yakni ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan atau dihanyutkan di sungai atas perintah Allah oleh ibunya, peti yang berisikan Nabi Musa tersangkut di tepi sungai yang tak jauh daripada istana Fir'aun, dan kemudian dijumpai oleh istri Fir'aun ini.
Kata istri Fir'aun, jadi Asyah binti Muzahim. Ini dalam ayat 9, surah pasal 9. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Dan berkatalah istri Fir'aun. Itu menunjukkan bahawa dia juga Asyah ni, Ratu Fir'aun. Qurratu 'ainin li. Bayi ini adalah qurratu 'ainin li. Apa? Buah hati lah. Ya, intan payung bagiku. Dan maklum dia tidak punya anak, dan memang itu Allah telah campakkan rasa cinta pada hati Asyah. Ini berlaku ketika Fir'aun sedang menguatkuasakan undang-undang mana-mana bayi lelaki berketurunan Israel mesti dibunuh. Tiba-tiba Nabi Musa ada pula di depan Fir'aun. Apalagi tadi kerat lah. Masa itulah Asyah yang menghalanginya. Dia kata pada Fir'aun, Qurratu 'ainin li walaka. Anak ini akan menjadi penyejuk hati kita, hati aku dah di engkau, wahai Fir'aun. Sebab itu la taqtulu, janganlah kamu bunuh dia. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan ia, bayi ini, nanti bila besar akan memberikan manfaat pada kita. Au nattakhidahu walada. Atau mungkin lebih baik kita ambil saja, kita jadikan saja sebagai anak angkat. Allah nyatakan bahwa la yashurun. Sedangkan mereka tidak sedar bahawa bayi itulah nanti akan Masya Allah. Jadi betul-betul Fir'aun ini tak tahu bahawa bayi yang tak dijaganya ini nanti itulah yang akan menjadi musuhnya. Jadi dia sedang membesarkan musuhnya. Allah kata dia tak tahu bagaimana rancangan Allah sangat halus. Bahasa mudahnya, ibu Nabi Musa takut anaknya mati dibunuh Fir'aun, kan? Maksud. Jadi dari segi logik, kalaulah seorang ibu takut, khawatir anaknya menjadi mangsa dalam Fir'aun, ya tentulah disuruh dalam gua ke, bawa lari jauh-jauh ke, kan itu logiknya. Tapi Allah punya rancangan lain. Karena kamu takut anakmu ini dibunuh Fir'aun, tak apalah, kau hanyutkan saja biar nanti sampai istana Fir'aun. Kan lebih pelik. Jadi cara Allah berikan jalan keluar itu memang di luar kemampuan akal kita memberikannya. Ibu Musa takut anaknya dibunuh Fir'aun, Allah malah suruh hantar dia depan Fir'aun. Fir'aun pula yang ingin membunuh setiap bayi laki yang lahir berbangsa Israel. Sekarang ada bayi laki dari Israel depan matanya. Dari segi logik sebenarnya tidak ada lagi halangan bagi Fir'aun untuk membunuh budak ini. Dari segi dia kuasa, siapa yang boleh menghalangnya? Tapi rupanya ada yang boleh menghalangnya, yakni dicatat dalam surah Al-Qasas. Wa alqaitu mahabbatan minni. Allah kata pada Nabi Musa, Allah ceritakan, aku campakkan rasa kasih sayang kepada dirimu, wahai Musa. Sehingga siapa sahaja yang melihat Musa yang masih bayi itu, pasti timbul rasa sayang, rasa suka. Siapa saja, termasuk Fir'aun. Itu cara Allah menghalang perbuatan Fir'aun. Bukan setiap kali Fir'aun ada niat nak bunuh Musa, kemudian buta ke, tangannya kena stroke ke, pedangnya tumpul ke. Tak ada. Dia tetap sehat. Tapi cara Allah menghalangnya senang. Allah campakkan, letakkan rasa sayang pada hati setiap orang yang melihatnya. Itu yang menghalangnya. Jadi nak salahkan siapa tu? Kan rasa sayang itu bukan boleh dipura-pura.
Iya, aku sebenarnya nggak bilang tapi aneh. Saya tapi namun sayangnya cara Allah cukup luar biasa. Ya, contoh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, keluar daripada rumah ditemani oleh selain oleh Abu Bakar, kan singgah di gua kan, namanya gua Thaur kan. Gua Thaur di sebelah utara Makkah gitu. Nabi nak pergi Madinah itu ke arah selatan. Tapi Nabi Madinah itu ke arah utara. Jadi dia pergi selatan dahulu. Gua Thaur itu selatan Makkah. Jadi macam untuk tujuannya untuk apa ya? Dari Makkah, Nabi Madinah itu kena pergi ke arah utara. Tapi Nabi tak terus pergi ke arah utara, tapi pergi ke selatan dahulu. Itu tujuannya apa ya? Taur itu selatan apa namanya? Tujuan untuk mengelilingkan orang kafir. Sebab pikiran orang kafir, bila Nabi Muhammad di Madinah, makna mesti terus ke utara. Tapi Nabi, Masya Allah, pergi ke selatan dulu. Akhirnya dapatlah dikesan oleh orang kafir mengejarnya hingga sampai ke depan pintu gua. Abu Bakar yang menampilkan di dalam gua melihat kaki orang Quraisy ini di depan pintu gua. Karena gua itu bukannya dalam sangat, bukan dalam sangat. Dahlah tidak dalam dan tak boleh berdiri. Dan gua melihat, Abu Bakar kata kalaulah si orang kafir ini tunduk ya tengok pasti nampak kami dan pasti mereka akan bunuh kamu. Sehingga aku akan menangis ketakutan. Nabi beritahu Abu Bakar, jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Kau jangan sedih, Allah tuh bersama kita. Yang peliknya betul-betul apa yang menghalang orang kafir dan sampai depan itu gua, depan dalamnya tuh dua orang yang sedang dicari. Kenapa dia tak tunduk? Adakah karena pinggangnya sakit? Tidak. Itulah cara Allah, cara yang luar biasa. Bukan setiap kali nak tunduk pinggang sakit ke atau nak tengok dalam gua mata buta, tak ada. Kenapa langsung tidak tergerak hati untuk tengok? Nah, sekarang Nabi Musa demikian juga. Nah, di belakang itu. Kenapa Firaun tak bunuh saja sedangkan dia sehat ya? Cara Allah menghalangnya, letaklah, campaklah dalam hati setiap orang yang melihat Musa yang masih bayi itu, rasa mahabbah. Itu pengajaran yang luar biasa. Artinya kalau seseorang itu sudah ikut apa yang Allah suruh buat, suruh duduk, suruh jalan, Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Itulah maksudnya, poinnya. Tak perlu kita risau. Dalam keadaan yang paling kritikal sekalipun, walaupun menurut akal katakanlah kita mustahil selamat, tapi jika kita buat apa yang Allah suruh, ikut Allah sediakan. Dan caranya ya terkenal. Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Coba, kalau tujuan Allah lah semata-mata nak selamatkan Ibrahim daripada mati dibakar. Ya, sepatutnya Nabi Ibrahim tadi gendong Dek Jibril ketika Namrud nak nyalakan api. Tapi Namrud dibiarkan cari kayu, dibiarkan menyala api, dibiarkan Ibrahim campak masih. Allah belum tolong Ibrahim. Ketika mereka percaya mencari Ibrahim dalam api, Namrud yakin bahwa Ibrahim akan mati kan? Karena dah usaha dah mesti mentak dari segi logik akal tak mungkin selamat. Tapi rupanya senang jadi Allah nak gendaki. Api sejuk toh, sejuk. Melihat Ibrahim selamat, cuman agak-agak waktu itu reaksi Namrud juga itu agaknya. Kenapa tidak berarti? Bayangkan kalau sebelum Nabi Ibrahim mencapai dalam api, katalah api berkobar-kobar, sebelum mereka percaya mencari dalam api, kalau tiba-tiba hujan lebat dan padam, pasti Namrud masih kata nasib baik Ibrahim, nasib baik hujan. Kalau tidak, pasti dah mati. Dia masih merasa mampu berbuat kan? Dan itulah cara Allah. Maryam demikian juga tengok.
yang kita telah pelajari. Dia perempuan suci, punya anak, mengandung, melahirkan anak, tak ada suami. Pasti nanti orang tuduh dia zina. Ini pasal yang paling berat sekali. Tapi karena ini perintah Allah, ini ketentuan Allah, Allah sendiri yang menyelesaikan masalah Maryam. Maryam, kalau kamu dituduh apa-apa macamnya, diam saja, biar anakmu yang menjawab. Itu pengajaran yang bagi saya sangat-sangat luar biasa dalam beragama. Yang penting ya ini hanya kita ini buat siapa Allah suruh. Dalam bahasa agama kita sentiasa punya hubungan yang harmoni dengan Allah. Selebihnya itu Allah sendiri yang menyelesaikan. Dan dalam agama kita Islam Nabi beritahu, ihfadillah yahfadka. Jagalah oleh kamu Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Itu saja. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga. Jaga Allah mana jaga agamanya ya, sebab Allah Maha Kuasa tak dijaga. Buat saja apa yang Allah suruh, tinggal saja apa yang tegak, pasti Allah akan jaga kamu. Lihat, jangan khawatir. Itu perlu keyakinan ya. Itu perlu keyakinan. Ya contoh Asia ini. Akhirnya tengok Firaun akhirnya yang salah menjaga membesarkan Musa. Wahum la yasturun, Allah kata mereka tak tahu, tak sedar. Jadi ibaratnya itu membela anak rimau segala besar. Kan ngam juga. Dia ungap dia. Mungkin kalau aku tahu macam itu. Kalau lah aku tahu. Itulah cara Allah ni. Allah Akbar. Ibu Musa takut anaknya dibunuh Fir'aun. Allah malah suruh hantar Musa bagi kepada Tuhan. Kalau nak bunuh, bagi. Kalau nak sangat nak bunuh, bagi. Tapi Allah halang. Dan cara Allah menghalang ini bukan dihantar petir menyambar ke, Jibril tampar muka Fir'aun ke. Tak ada. Tiba-tiba Fir'aun kemudian pening kepala. Tak ada. Cara Allah halang, jadi dihalang dengan rasa sayang. Allah Akbar. Ini ayat pertama yang berkaitannya dengan khasiat. Disebut dalam Al-Quran. Dan yang kedua, yakni ada dalam surah At-Tahrim. Ayat 11. At-Tahrim ayat 11. Saya sampaikan dahulu ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang Asia. At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Wa daraballahu, dan Allah buat perumpamaan. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapakah wanita yang Allah jadikan contoh teladan bagi orang beriman? Oh, imra'ata Fir'aun. Istri Fir'aun. Okeylah, kata Fir'aun ini raja permaisuri. Imra'ah itu maknanya permaisuri. Dalam Quran ini ada dua istilah yang masih ada ya. Untuk menggunakan istri, kadang Allah gunakan imro'ah. Contohnya ini. Imro'atu Fir'aun. Kadang-kadang gunakan zauj. Kan? Ya. Zauj. Zauj pun maknanya Istri. istri. Contoh, ketika Allah cerita tentang istri Nabi Ibrahim. Wa zaujuhu. Istrinya. Ini imro'atu. Istrinya. So, apa bezanya? Istri pemerintah. Kalau istri baik saat Nabi contoh ini apa kaidah umum ya, walaupun dalam bahasa dalam usul fiqh ada istilah likulli qaidatin istisna. Tiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Tapi secara umum zaujud dalam bahasa Inggris terjemahnya sama ya, istri. Imro'ah pun istri juga.
Yang zaujun ini digunakan untuk merupakan pasangan yang antara suami dan istri itu sama, seagama, sekeyakinan, Oh, apa? Ya sama, bahasa saya seiman dan seagama. Adapun imro'ah ini merupakan pasangan istri yang berlainan, berbeza imannya, agamanya berbeza. Contoh mungkin suaminya mukmin, tapi istrinya kafir. Suami mukmin, istri kafir. Maka istri yang kafir bagi suami yang mukmin, Quran gunakan kalimat imro'atun. Oke. Nabi Lot ini mukmin ke kafir? Nabi Lot mukmin, dia Rasul. Istrinya kafir. Jamaah baca karena mesti imro'atul Lut wa imro'atuhu. Bukan wazaujuhu. Nah, tengok. Fir'aun kafir. Oke. Fir'aun kafir. Asia mukminah. Sebab itu imro'atu Fir'aun. Karena antara istri dan suami berbeza agama, berbeza keyakinan. Kalau antara suami istri itu sama imannya, sama agamanya, Quran gunakan zaujun. So itu istri Nabi Nabi zaujun. Nabi Ibrahim ketika datang malaikat nak beritahu Allah nak bagi anak lagi karena Nabi Ismail tidak hidup bersamanya, nak beritahu pada Ibrahim nak diberikan anak. Waktu itu kepada istrinya Sarah. Sarah ini sudah berumur dan mandul. Mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat yang datang ke rumahnya nak bagi tahu apa anak, Sarah fatabas sama dohikan. Ya tertawa geli lah. Geli, ya aku dah tua. Ada dua anak ajus. Adakah masih akan beranak? Aku dah ajus. Nah, di situ Allah kata wa zaujuhu. Dan istrinya. Ya, sebab istri Nabi Ibrahim mukmin, Sarah pun mukmin. Faham? Ini kaidah umum. Jadi kalau digunakan imra'ah itu merujuk pada pasangan yang berbeza agama. Boleh jadi suaminya mukmin, istrinya kafir, contohnya Nabi Lot, Nabi Nuh, imra'ah. Atau mungkin istrinya mukmin, suaminya kafir, contohnya Fir'aun, imra'ah. Paham ya? Di sini. Indah sekali pasal Quran. Tapi tengok terjemah Melayu tak ada bezanya. Jadi zaujun istri, tak tahu dia. Pertanyaannya begini, kaidahnya, saya selalu katakan, dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan makna yang disampaikan pun pasti berbeza. Itu kaidahnya begitu. Ini zaujun, ini imro'atun. Kenapa maknanya sama? Kalau itu makna yang kita pahami belum tepat lah. Kita mesti yakin pasti maksudnya berbeza. Kita dah tahu perbezaan itu belum, itu cerita lain. Yang pasti kita kena pasti berbeza. Itu sangat menarik. Quran sangat menarik. Jadi bukan apa ya? Quran tidak hanya memberi tahu kita maklumat tentang apa makna kalimat, pemilihan kosakata. Buat itu pun ada makna yang tersendiri. Ini kaidah secara umum lah. Walaupun ada pengecualian dan pengecualian itu perlu dikaji agak lama. Contoh, Abu Lahab mukmin atau kafir? Abu Lahab. Bini dia kafir atau mukmin? Bini Abu Lahab kafir. Tapi dalam Quran tengok, wamro'atuhu hammalatal atau betul? Kenapa bukan wazaujuhu? Kan tabat yada abil tadi kan?
Wa imra'atuhu, terjemahan, dan istrinya. Istrinya ni istri Abu Lahab. Abu Lahab si kafir. Kafir. Istrinya pun kafir. Kalau ikut kaidah umum tadi, sepertinya bukan wa imra'atuhu tapi berbeza. Apa sama ke berbeza itu? Berbeza. Ada sama. Tidak, sama ke berbeza? Sama. Kalau sama, maknanya wa sepatutnya gunakan wa zaujuhu kan. Tapi waktu itu ada bahasa ini agak panjang lebar itu kaitannya. Kenapa Abu Lahab kafir, istri kafir, mana sama agamanya, tapi Quran gunakan imra'atu. Sedangkan dalam Al-Quran dalam ayat lain, bila semua imra'ah itu menunjukkan pasangan istri yang berbeza agama. Kalau agamanya sama, zaujuh. Nah, itu yang saya katakan, setiap kaidah ada pengecualian. Dan itu satu dari pengecualiannya. Bila ada pengecualian itu pasti ada apa-apa yang Allah nak sampaikan. Nah, itu kajiannya yang lain lah tuh. Saya menyampaikan tadi. Quran ini menarik sebenarnya, sangat menarik dan tak habis dikaji. Ya, mungkin yang dikaji oleh sekarang mungkin hanya berapa persen saja. Kan Quran itu banyak yang belum dipahami hingga kiamat. Jadi ya firman Allah takkan maknanya hanya satu. Tafsir yang sudah beratus-ratus jilid itu belum dapat mengungkapkan seluruh isi kandungan sebenar Al-Quran. Kan? Sebab itulah tafsir Quran sentiasa berkembang. Tidak apa? Mana tidak, kita tak perlu tafsirkan dan tafsir sudah cukup yang ada. Mesti lebih-lebih lagi ayat-ayat kauniyah, ayat seperti ini yang dah tak ada perkembangan, tak ada perubahan lagi, yakni ayat tentang hukum hakam. Itu pun yang qat'i. Haramnya babi ya sudahlah, zaman Nabi ke kiamat babi haram gitu. Tak ada orang yang coba tentang harta pusaka, pembagian mereka ayat itu sudah tetap Quran tetapkan. Tapi dari kajian bahasa, Masya Allah, luar biasa. Bisa. Jadi katalah ini diubah katalah. Wa daraballahu mathalan ladina amanu zauja Fir'aun. Oh, maknanya dari ini pasti bukan firman Tuhan, ini firman ucapan manusia. Tipenya imra'atan Fir'aun. Asia maksudnya ya. Idh qalat, ketika dia Asyah berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ibni, binakanlah, bangunkanlah, buatkanlah oleh engkau ya Allah, li bagiku indaka di sisi engkau, baitan, sebuah rumah mahligai, fil jannah di surga. Wa najjini, dan selamatkan oleh engkau akan daku ya Allah, min Fir'aun, daripada Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya. Wa najjini, dan selamatkan aku ya Allah minal qaumidz zalimin, dari orang kaum yang zalim. Baik. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya tadi dalam apa pada ada dua ayat ini yang cerita langsung tentang Asia. Tapi nama tidak sebut. Disebut Imra'atu Fir'aun. Imra'ah. Makna asalnya perempuan, mar'ah. Tapi di sini artinya istri, ya. Jadi cemana Asia permaisuri kepada manusia yang paling jahat dalam sejarah di planet bumi. Bahkan kejahatan Fir'aun itu melebihi daripada kejahatan iblis lah gamanya. Kenapa ya Fir'aun lebih jahat daripada iblis? Apa buktinya? Iblis itu pun panggil Fir'aun itu uncle itu. Iya, iblis itu walaupun jahat masih mengakui Allah sebagai Tuhannya dan masih mengakui dia takut Allah. Inni akhafullah, ada dalam Al-Quran. Itu ucapan iblis. Aku takut Allah, Rabbul Alamin. Dia tidak berani mendapat dirinya Tuhan. Dia ada takut, tapi akidah iblis terbatal.
ketika menafikan hak Allah untuk mensyariatkan perintah dan larangan. Tiba-tiba ada manusia bukan sekadar tidak meyakini adanya Allah, Dia katanya tu malah dia mendakwa dirinya. Tuhan. Begitu iblis pun panggil uncle. Ustaz dulu-dulu orang boleh kahwin tak beriman dengan beriman. Ya, Masa zaman Firaun tu. tak payah zaman Fir'aun, pada zaman Nabi ketika Nabi masih di Makkah, period Makkah itu pun orang mukmin boleh kahwin dengan orang kafir. Larangan orang mukmin kawin dengan orang yang berbeza agama. Itulah lebih tepatnya, berbeda agama. Lelaki mukmin, perempuan kafir katalah, atau perempuan mukmin, laki. Bila larangan itu jam besar? Itu bukan dilarang oleh Allah ketika Nabi di awal-awal Islam, tak ada. Itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Iya, Masa itu Nabi kahwin dengan Siti Khadijah tu sama-sama mukmin. sama mukmin. Buktinya Nabi jadi beriman, Nabi jadi Nabi, Khadijah lah orang pertama. Dan kawinnya yakni ala yang saya pernah katakan ya, cara pernikahan jahiliyah itu macam-macam. Cara perkawinan budaya jahiliyah ini bermacam-macam. Cara yang pertama yang sekarang diikuti oleh Islam. Bisa jadi lelaki jumpa perempuan meminang dan bla 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 setuju lalu akad nikah. Itu cara pertama. Yang itu yang Islam terima. Yang Islam terima. Cara kedua, ini yang banyak juga dilakukan oleh jahiliyah. Perempuan bila nak kahwin pada zaman jahiliyah, perempuan ini minta maaf yang bila menyuruh lelaki 6 orang ke 5 orang ke 10 ke apa untuk mencampurinya, menggaulinya. Gaulinya, kemudian selepas mungkin dalam beberapa bulan mengandung perempuan tadi. 6 orang ke 5 orang. Bila tiba masa melahirkan anak lahir, ya, dipanggilnya lah ahli apa namanya? Orang yang dianggap tahu mahir mengesan apa namanya? Ya, baby. Persamaan baby dengan orang. Jadi katalah kalau 10 orang laki yang mencampuri perempuan tadi dipanggil semuanya oleh perempuan itu. Lalu kata si orang yang pandai mengecam ini, oh bayi ini mukanya dari sini mirip yang banyak. Oh mirip si B katanya. Jadi mana yang paling banyak kemiripannya katalah, oh mirip kepada nomor 6. Maka nomor 6 itulah yang dijadikan suami bagi perempuan tadi. Dan tidak boleh menolak. Itu cara jahiliyah. Iya. Ya. Ada 3 ke 4 kalau tidak salah cara perkawinan jahiliyah. Yang kita lakukan sekarang, yang Islam jadi itu pun termasuk apa yang dengan jahiliyah. Sebelum Islam datang, cara perkawinan itulah laki jumpa perempuan, meminang, betul setuju, pun akad nikah. Walaupun waktu itu akad nikahnya tidaklah seperti mana akad nikah Islam seperti itu tadi. Sebab itulah dalam Islam bila ada suami istri berkahwin semasa jahiliyah, katalah. Tapi perkawinan itu tadi lah bukan perkawinan yang tadi datang meminang dan ada itu tadi kan. Kemudian setelah jadi suami istri pasresi memeluk agama Islam. Waktu dia kawin Islam belum ada. Nabi Muhammad belum jadi nabi umpamanya. Selepas 5 tahun kemudian Nabi jadi nabi dan pasangan suami istri yang kawin ala jahiliyah dahulu memeluk agama Islam, tidak perlu diperbaharui akadnya. Iya. Nabi benar gak sudah terus saja. Karena perkawinan yang mereka lakukan itu dikekalkan diperhatikan juga dalam agama kecuali yang pengaruh jenis kedua tadi tak boleh. Jadi ada yang diamalkan oleh Islam, contoh yang pertama,
Ada yang kebanyakannya di. Adapun kawin berbeza agama itu sebelum ketika Nabi jadi Nabi di Makkah masih boleh. Istri Umar itu kafir, musyrik. Larangan kawin beza agama. Laki mukmin, perempuan musyrik, perempuan mukmin, laki musyrik. Itu selepas Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pula selepas yakni beberapa tahun selepas Nabi memeterai perjanjian damai itu pada tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, perjanjian Hudaybiyah. Bahwasanya kan Nabi pergi ke Makkah untuk pergi umroh dengan sahabat-sahabat. Waktu itu Makkah dikuasai oleh orang musyrik, ya. Oleh orang kafir tak dibenarkan Nabi ini pergi untuk melakukan umroh. Sedangkan Nabi dan sahabatnya sudah berada di sempadan tanah haram. Sudah berihram daripada Madinah, dari Bir Ali. Macam mana? Nak masuk tak boleh. Dan Nabi tak boleh paksa karena Makkah masih dikuasai oleh orang musyrik. Nabi hantar utusan untuk berbincang. Ringkas cerita, akhirnya berlakulah perbincangan. Dan ringkas kata, termaterailah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian damai. Ya, ini selama 10 tahun, kalau bahasa sekarang apa ya? Dua negara yang saya berperang, lalu selama setahun, Terus. ya, gencatan senjata lah. Apa saya ini? Ya mana berhenti perang, tapi belum masih berperang, tapi hanya masih bermusuh, tapi tak boleh berperang. Untuk sementara kita ya saya senjata ya. Ya macam itulah. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun orang kafir tak boleh serang orang Islam, dah damai. Bukan dah tak bermusuhan ya, tetap musuh tapi dalam 10 tahun satu di antaranya mana ada orang Madinah, orang Islam balik ke Makkah. Kafir Makkah tidak berkewajiban antau balik mukmin di ke Madinah. Tapi jika ada orang Makkah lari ke Madinah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wajib antau. Itu adil kita adil perjanjian. Tak ada kan? Tapi Nabi materai. Satu di antara poin perjanjiannya lah. Di samping ada beberapa perkara tak boleh membantu jika ada orang antara suku di Makkah kata bergaduh, orang kafir tak boleh membantu. Ringkas kata, lebih kurang baru 2 tahun perjanjian itu didematrai. Orang kafir melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dilanggar. Bila dilanggar terbatal. Jadi sepatutnya mereka ini berdamai selama 10 tahun. Tapi baru 2 tahun dah batal. Ya, kayaknya. Dan satu di antaranya yakni masa Nabi terikat dengan perjanjian Hudaybiyah itu, ada beberapa muslimah Makkah pergi ke Madinah. Nabi serba salah nih. Kemana nih? Kalau ikut perjanjian, kami kena tahu balik perempuan mukminah ni. Kan? Kamu kena tahu balik ke Makkah. Tapi mereka merayu pada Rasul, ya Rasul, tolonglah lindungi kami di Madinah. Jangan hantar kami balik. Karena di mata kami tak ada lagi tempat berlindung. Suami keluarga kami semua sudah kafir. Kami sudah kafir dan kami akan terancam keselamatan kami dan juga agama kami. Nabi serba salah. Aku nak lindungi melanggar perjanjian. Hudaybiyah. Nabi nak hantar balik ke Makkah. Macam mana orang ini? Sihat kan?
Dalam keadaan serba salah itu Allah turunkan ayat Al-Quran. Ini ayatnya, saya tunjukkan. Famtahinuhunna. Surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60. Ayat 10. Tadi saya nak cerita, kan pertanyaannya, adakah pada zaman itu nanti orang mukmin boleh kawin orang kafir? Tidak. Atau dalam bahasa muda, adakah pada zaman Fir'aun Musa itu boleh berkawin berbeza agama? Tak perlu jauh-jauh Fir'aun lah. Pada zaman Nabi pun pernah diberikan. Keharusan kawin beza agama ini sangat lama ya Mas Ian. Mulai Nabi di Makkah 13 tahun, tak ada masalah. Kawin walaupun beza agama. Nabi pindah ke Madinah, belum juga diharamkan oleh Allah. Allah haramkan kawin berbeza agama selepas turun ayat ini. Nih. Dan ayat ini turunnya di Madinah ya. Turunnya di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya adzina amanu wa orang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila apa itu? Apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukminah, maknanya daripada Makkah lah, muhajiratin. Datangnya karena berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ingat masa ini Nabi terikat dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Satu di antara butirannya, bila ada orang Makkah pergi ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Situ Nabi sadar serba salah itu macam mana. Ini perempuan ke lelaki itu mungkinlah boleh jaga dirinya. Apa Allah kata? Dalam kisah Muhammad, famtahinuhunna. Apa itu? Maka imtihan, apa namanya imtihan? Uji. Jadi amtahinuhunna maknanya maka uji oleh kamu akan mereka. Buat tes dahululah, ujianlah, siasat dirilah. Bagi dia macam-macam pertanyaan, soalan. Allahu a'lamu biimanihina. Allah Maha mengetahui akan iman mereka. Allah tahu mereka ini jujur ke tak jujur, Allah tahu. Tapi Allah suruh Nabi tes dahulu. Kan kita tak tahu orang jujur tak jujur. Walaupun Allah dah tahu. Tapi untuk kita, untuk mengetahui dia jujur atau tidak imannya, hijrahnya ini betul semata-mata karena Allah atau karena yang lain, ya kena diujilah. Ujiannya dalam hadis yang lain adalah seperti mana ya, kena patuh pada Allah, pada Rasulnya, tak boleh mencuri, tak boleh. Kemudian fa'in alimtumuhunna mu'minat, maka jika kamu mengetahui mereka perempuan yang hijrah itu mukminat, orang-orang yang beriman. Bila kamu dah yakin bahawa mereka benar-benar orang mukminat, fala tarji'uhunna, maka jangan kamu kembalikan mereka ila kufar, pada orang. Maknanya perempuan yang hijrah tadi jangan kamu hantar balik ke Makkah, walaupun dalam perjanjian Hudaybiyah kamu hantar. Jadi Allah yang suruh nih, tahan, jangan hantar balik. Lagi pula dalam perjanjian itu rupanya tak termasuk perempuan. Yang Nabi mesti hantar balik ke Makkah itu jika yang hijrah ke Madinah itu lelaki. Jadi ada celah-celah macam tu. Dan kerana yang datang ni perempuan, jangan hantar balik. Jangan. Apalagi hantar balik ke orang kafir. Apa alasan Allah melarang Nabi hantar balik ke Makkah perempuan Munani? Ini alasan Allah. Lahunna hillul lahum. Tiadalah mereka perempuan mukminah itu halal bagi mereka suami yang kafir. Inilah ayat yang mengharamkan perkawinan beza agama. Sebelum ayat ini turun, halal. Dan ayat turunnya di Madinah. Maknanya, ada orang kata ya masih ayat ini turunnya 2 tahun ya selepas dilanggarnya apa yang Hudaybiyah itu. Ya di tahun yang ke-6, kemudian tahun yang ke-9 Hijriah. Lama tuh. Kalau 98 Hijriah, mana berapa tahun ya?
Berapa tahun Allah benarkan atau Allah belum melarang kawin beza agama? Di Makkah berapa tahun? Nabi di Makkah berapa tahun? 13 tahun. 12. Kalau ayat ini turun dipercayai oleh banyak Mesir, yakni pada peristiwa ini pada tahun yang ke-8 Hijriah, maknanya berapa tahun? 13 campur 8. So, lama tu. Selama itulah orang mukmin boleh kawin orang-orang kafir. Boleh, tak ada masalah. Mau kawin Yahudi ke mau, bahkan mau Musyrik pun boleh. Begitu ayat ini turun, Allah kata mereka mukminah tidak halal bagi mereka kafir. Walahum, dan tidaklah mereka orang kafir, lelaki kafir, yahilluna lahunna, halal bagi mereka mukminah. Kesimpulannya, mukminah tak halal bagi orang kafir, kafir tidak halal bagi mukminah. Maksudnya apa? Perkawinan berbeza agama haram bermula turunnya ayat ini. Bukan diharamkan bermula pada Nabi jadi Nabi. Kan? Masa tu belum ada hukum solat. Ya, Masa tu belum ada hukum solat kan diturunkan, diwajibkan apa namanya? Masa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi masih di Makkah atau sudah di Madinah? Isra Mi'raj ini Nabi masih di Makkah atau sudah di Madinah? Udah tahu. Allahu Akbar. Di Makkah. Kan Isra Mi'raj itu berlaku pada tahun yang selepas Nabi ditinggal mati oleh dua penyokong kuatnya. Seorang penyokong kuat dalam rumah, Khadijah Al-Kubra. Seorang lagi penyokong kuat di luar rumah, Abu Thalib. 1 tahun Nabi kehilangan dua penyokong kuatnya. Sedih, sehingga tahun kematian Khadijah dan Abu Thalib terkenal dalam sejarah baik Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi dianggap sudah kehilangan penyokong kuatnya, orang kafir makinlah bermaharajalela, gitu ceritanya. Makin tekan. Dan keadaan yang serba lemah ini, Allah panggil, Allah perjalankan untuk melihat sejarah orang dahulu, bukan hanya di planet bumi, tapi terus di muntaha. Bahasa mudah lah, ini bahasa orang awam lah. Seakan-akan Allah beritahu kepada Muhammad, kamu jangan sedih. Kalaupun orang Makkah itu tolak kamu, menghina kamu, aku tunjukkan penyokong kamu. Dipertemukan oleh Allah dengan para nabi kan. Ini dahulu. Lalu dihantar ke Sidratul. Kalau penduduk bumi khasnya orang Makkah menentang, menyerang kamu, nih malaikat ini semua penyokong kamu. Agar balik daripada Mi'raj, Nabi kuat atau jadi lemah? Kuat. Tambah kuatlah karena sudah ada satu di antara hikmahnya. Dan masa itu dipadukan sholat kan. Jadi karena itu kepada sholat ketika Nabi masih di Makkah. di Makkah, jauh sebelum ayat turun. Yalah, tapi Nabi yang masih boleh kahwin antara lain-lain agama apa tu. Iya. Lepas tu Nabi dia Nah, sebelum ayat ini turun, kawin berbeza agama harus. Dan ayat ini dipercaya turun pada tahun yang ke-6. Ada satu riwayat, ada tahun yang ke-8. Yang pasti selepas berlaku perjanjian Hudaybiyah. Maknanya 18-19 tahun Allah benarkan. Selama 18 tahun Allah benarkan kawin berbeza agama. Sebelum ayat ini turun, boleh tak masalah. Halal 100%. Si mukminah kawin kafirah, kafir kawin mukminah. Tapi setelah ayat ini turun, tengok. Mereka mukminah tidak halal bagi lelaki kafir tidak halal bagi. Tapi macam mana? Jadi akhirnya mereka macam mana? Suami yang mukmin yang masih punya istri kafir ketika ayat ini turun, atau perempuan yang mukmin, perempuan yang hijrah kan mukminah, kan yang hijrah kan mukminah semuanya kan. Suaminya di Makkah kafir, macam mana status perkawinannya?
Tinggal kan Ustaz. Status perkawinannya. Putus. Automatically Betul. cerai. Tidak perlu dijatuhkan cerai. Oh. Otomatis cerai. Tak perlulah tunggu suami jatuhkan talak atau tunggu istri Tak tahu. tak perlu. Tapi Allah ni Maha Adil yang besar. Tengok hukum Islam adil. Karena dahulu ketika suami mengawini perempuan tadi, perempuan mukminah kan, ini masa kawin dahulu kata ala kafir, masa kafir, kan? Dan perkawinan ala jahiliyah yang dibenarkan oleh Islam, kawin itu itulah kawin meminang, kemudian ada akad, itu ada apa dipanggil mahar, ada mahar, jadi ada perkawinan seperti itu. Yang Islam sekarang ikuti itu lah, dikekalkan itu. Habis macam mana? Kalau mereka sudah cerai, macam mana kesan hukumnya? Tengok ayat selepasnya. Wa atuhum ma anfaqu. Apa tu? Mereka diberi. Wa atuhum, dan berikan oleh kamu. Kamu ni siapa? Atu kamu. Kamu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Hum akan mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka suami yang kafir di Makkah tu. Ma anfaqu, apa yang mereka telah nafkahkan. Maknanya karena yang berhijrah ni perempuan, dan automatically perkawinan pisah kan. Kewajiban yang Allah tadi, wahai kamu orang mukmin Madinah, karena perempuan kan tidak punya harta, jadi sudah menjadi tanggung jawab negara di sini. Atu ini jadi sudah negara, berikan kepada negara, Baitul Mal. Berikanlah apa yang pernah diberikan oleh bekas suaminya dahulu. Jadi dalam bahasa agama mengembalikan apa namanya mas kawinnya. Iya, walaupun mereka kafir. Apalagi ya mas sekalian, cerita tentang mas kawin boleh dituntut balik atau pasti kembali balik itu, kalau untuk kita sekarang mungkin agak pelik, tapi Al-Quran sudah begitu. Suami atau istri minta cerai kan, satu di antara kulu, satu di antara kesan hukumnya kan, istri wajib mengembalikan mas kawin, minimal mas kawin ya. Itu ada dalam Quran tuh. Dan suami berhak untuk menuntut balik. Itu ada ayat. Tapi kalau kita memahami dalam budaya kita, mungkin itu macam tak relevan. Kenapa? Karena mas kawin sekarang hanya dengan mas kawin 22.000 tunai. Kita. Jadi kalau suruh pulangkan, ada pula dengan mas kawin peralatan solat dibayar tunai, jadi telepon apa sajadah. Setelah cerai selama 34 tahun cerai, dan itu dah pun. Sehingga bila suami menceraikan istrinya, kan, istrinya, yang Quran kata jangan kamu ambil balik apa yang kamu berikan, termasuk mas kawin. Kan? Itu untuk orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam di luar Makkah, atau orang Islam sekarang. Macam ayat ni kenapa Allah kata suami jangan ambil balik? Terlintas terfikir ambil balik pun tak terbayang. Dahulu aku bagi mas kawin telepon, sekarang aku nak minta balik. Ini berbeda, itu memahami ayat. Jangan kita kena faham konteksnya pada masa itu. Pada masa itu ya mas kawin ini besar sekali, sangat besar. Ada sahabat kawin zaman sekarang, mas kawinnya yakni sebidang tanah atau kebun tamar yang di situ isinya ada 15 pokok tamar sudah berbuah. 100 ekor unta itu biasa. 20 ekor unta itu biasa. Jadi bila suami menceraikan istri, lalu Allah kata, kalau karena kamu yang menceraikannya, jangan kamu minta balik. Memang patut kan?
kebun taman ini marah ya. Atau bila istri meminta cerai lalu disuruh mengembalikan, memang patut pun karena mas kawinnya sangat banyak, sangat mahal, sangat besar. Sekarang ya, dengan mas kawin telekung, itu suruh ulangan selama 40 tahun. Apa dah? Betul. Kalau kita baca Quran, kalau kita tak tahu konteks masa turunnya, mungkin kita akan suruh kembalikan mas kawinnya. Mas kawin tahun dulu berapa sangat? Dah 40 tahun tu kena cerai bagi balik. Dah 40 tahun tu kena bagi balik. Selagi belum mati. Jadi si mukminah tadi wajib mengembalikan paling tidak mas kawin yang pernah diberikan oleh suaminya yang kafir. Jika muslimah yang hijrah itu tidak punya kemampuan, kewajiban negara. Sebab itu atu di sini atu itu kan ramai kan. Berikan oleh kamu, mu itu negara dari sini Baitul Mal. Ya. Ya, ya. Memang. Artinya si kafir tadi, suami kafir, walaupun kafir ada hak untuk menuntut daripada orang Islam kan. Tengok bagaimana adilnya Islam. Baik. Sambungannya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna. Dan tidak ada dosa atas kamu. Kamu siapa nih? Kamu siapa nih? Orang mukmin. Dan tidak ada dosa bagi kamu orang mukmin dalam ini orang Madinah an tankihuhunna. Kamu menikahi mereka. Mereka siapa nih? Tadi perempuan yang hijrah tadi yang dah tak bersuami tadilah. Syaratnya idza ataitumuhunna, apabila kamu memberikan kepada mereka ujurohunna, mas kawin mereka. Selepas habis iddah, tak ada masalah. Dan kalau jamaah baca kisah ini dalam tafsir, Masya Allah, hanya menjadi rebutan perempuan mukminah tadi. Ramai orang-orang Ansor meminangnya untuk dijadikan perempuan walaupun miskin. Kalau seorang perempuan sanggup meninggalkan keluarganya, sanggup meninggalkan suaminya, berjalan begitu jauh, pasti imannya sangat kuat. Sehingga ini punya daya tarikan yang luar biasa bagi sahabat-sahabat Ansor. Kemudian ini untuk perempuan yang mukminah, suaminya kafirah. Macam mana pula jika sekarang suaminya mukmin, istrinya kafirah? Ini dia. Wala tumsiku, dan jangan kamu menahan. Kamu orang mukmin lah. Hai mukmin, jangan kamu menahan bi isobil kawafid, dengan tali-tali pengikat orang-orang kafir. Maksudnya apa nih? Isomil kawafir. Tali pengikat orang kafir maksudnya apa? Ikatan perkawinan mah. Jangan kamu. Dahulu kamu kawin dengan orang kafir. Kan? Istri kamu dahulu kafir. Kamu ikat dengan tali perkawinan. Kan panggil akad nikah kan? Nah, akad itu adalah tali ikatan. Dan kamu pernah mengikat tali perkawinan dengan orang kafir. Sekarang kamu mukmin dan mereka tetap kafir. Allah kata, mulai hari ini jangan kamu tahan tali-tali orang kafir itu. Maknanya kamu kena lepaskan, kena putuskan. Cerai. Macam tadi, karena berbeza. Habis macam mana kalau bercerai? Suami kan pernah memberikan mas kawin kan? Tadi si istri yang mukminah wajib bagi balik kepada suaminya yang kafir. Sekarang suaminya yang mukmin yang pernah memberikan mas kawin kepada istrinya yang kafir, Allah kata was'alu, dan mintalah. Mintalah oleh kamu wahai orang mukmin
ma anfaqtum, Apa apa yang kamu telah nafkahkan, mas kawin yang kamu pernah bayar, minta. Boleh minta. Tengok. Lelaki mukmin diberi hak untuk minta balik mas kawin yang pernah diberikan. Lelaki kafir berhak meminta balik mas kawin yang pernah diberikan pada mukminah. Hadir. Di sini betul-betul tidak ada double standard. Ini perintah Allah. Wala yas'alu man anfaqu. Dan dalam mereka orang-orang kafir ini, suami kafir, meminta apa yang mereka pernah dapatkan. Paling tidak mas kawin ya ini yang disepakati. Walaupun ada sejumlah harta yang disepakati yang dilakukan oleh mahkamah kalau Dzalikum hukmullah. Itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum. Allah menghukum, memberikan keputusan antara kamu, wallahu alimun hakim. Jadi kalau zaman tahu bila perkawinan bisa agama diharamkan Allah, yakni bermula turunnya ayat ini bukan daripada awal kenabian. Bukan ketika Nabi di Makkah. 13 tahun di Makkah tak ada masalah. Dengan sebab turun ayat ini, salah seorang istri Umar masih kafir, lalu Umar beritahu tidak cerai. Karena Allah tidak boleh, kecuali mereka beragama Islam. Jadi tak perlu dijatuhkan cerai, otomatis cerai. Akhirnya Umar mencari apa? Tak terpisah dengan salah seorang istri. Jadi perkawinan beza agama ini bukan hanya pada zaman dahulu Fir'aun aja. Sehingga bermula ayat ini, ya tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. Kita jangan, Nabi pun, pada pun masih dibenarkan berbelas tahun. Jadi sekarang pun. Masanya kita hidup selepas ayat ini turun. Kita hidup selepas ayat haram dah qat'i haram. Pada zaman Nabi, arak mula-mula tidak haram. Mereka minum biasa. Minum sampai mabuk. Solat akhirnya tak reti-reti kepada mabuk. Solat kerana mabuk, sahabat bayangkan. Ya kerana mabuk tidak haram. Yang dilarang oleh Allah, solat dalam keadaan itu dahulu. Lalu Allah turunkan ayat sebagai kata putus haram. Dan kita hidup selepas ayat terakhir itu turun. Jangan ikut Quran kata Arab tak mabuk dah. Jadi kena benda. Kita hidup selepas Quran ini lengkap dan sempurna. Jadi tentang Asia ya, mudah kita memahaminya. Pada zaman Nabi pun masih diharuskan ya. Jamaah sekalian, macam mana Asia, seorang perempuan yang mulia menjadi penghulu surga, boleh pilih Fir'aun atau Fir'aun boleh memilih dia, sedang Fir'aun itu sejahat-jahat manusia, mengaku sebagai Tuhan. Yang saya kata tadi, Iblis pun panggil dia uncle. Jamaah sekalian, ini menurut sejarah yang boleh dipercaya ini. Asia dan Fir'aun ini sebenarnya bukannya apa istilahnya kawin suka sama suka atau cinta sama cinta. Bukan. Bukan suka sama suka, sayang menyayangi, tidak. Tapi hakikatnya Fir'aun lah yang memilih Asia semasa kawin itu. Memilih Asia sebagai istrinya karena terpikat, terpukau, terpesona dengan paras muka Asia. Itu saja. Bukan pasal sulit. Ini bermakna Asia kawinnya macam terpaksa lah. Dia rakyat biasa, dipinang oleh Maharaja. Maharaja punya bukan karena apa, karena kecantikannya. Asia tentu tak suka walaupun dia Maharaja. Gimana nak menolak? Itu perkawinannya. Perkawinannya. Jadi sebagai orang biasa tentulah Asia tidak ada pilihan lain ya waktu itu kecuali terpaksa akur lah dengan arahan Fir'aun yang waktu itu sebagai raja itu, sebagai raja. Tapi rupa-rupanya ini rancangan Allah. Rancangan Allah. Asia sebenarnya daripada zaman muda
memang apa namanya hatinya sangat bersih dan mudah tersentuh ya. Ya Mas Yani, bila orang tuh hatinya uh, lembut, dia mudah tersentuh dengan kebenaran, dengan kebenaran, mudah berubah. Walaupun dia tidak baik, tapi bila hati itu apa lembut, mudah berubah bila dapat tersentuh. Saya ambil contoh. Ada seorang ulama terkenal namanya Fudail bin Iyad. Saya selalu kata Fudail bin Iyad itu ulama yang sangat alim sekali. Masa mudanya dia terkenal jahat. Mencuri itu biasa, mengganggu orang itu biasa, mengintai anak darah orang itu dan bekerja tiap malam. Memang jahatnya. Bagilah tahu ini haram, tak akan percaya. Dia mukmin tapi tak dapat mengubah perangainya dengan ajaran-ajaran ini haram, ini siksa, ini gila aja. Bahasa kita ajaran-ajaran hukum hakam, ajaran PK, ajaran apa? Masuk telinga kanan tak jadi keluar gitu, keluar balik. Bukan masuk telinga kanan keluar. Itu sebenarnya ada sangkut di tengah, ada yang sangkut. Ini masuk telinga kanan keluar balik. Iya. Ajalah kalau bahasa sekarang, ajalah orang sejahat, sekeras hatinya. Apa namanya ini Fudawiyah ini? Hukum hakam lah kalau bahasa sekarang baca ayat Quran lah, hadis Nabi. Iya. Tapi rupa-rupanya orang yang macam itu cumanya bila disentuh hatinya, berubah itu semua. Jadi kalau dalam bahasa pondok lah, nak mengubah orang jahat itu, jangan kita ajar dia dengan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan keimanan akhirat. Kita tak takut dah. Siksa kubur itu dasar. Siksa. Iya. Kalau nanti neraka. Dalil apa sih tak ada? Ini halal, ini haram. Kalau Rasulullah SAW, kalau Nabi. Tolak. Ini kata guru saya. Tetapi kalau orang sebenarnya disentuh hatinya, jadi kita bahan yang kita sampaikan bukan aspek akidah, bukan aspek syariah halal haram, tapi aspek ihsan. Ihsan itu kaitannya dengan hati. Kalau dalam bahasa Quran dipanggil kaitannya dengan tasawuf, mudah tersentuh. Contohnya, bagaimana betul niat tidak berubah perangnya dia. Suatu malam ketika dia panjat pagar orang, nak intai anak darah orang, bukan ke dia. Tak akan sama, dia kata itu haram, itu haram, so keluarkanlah dalil berjela-jela, tak percaya. Macam tu. Dia panjat-panjat, kemudian perempuan yang jadi mangsanya tak sedar yang dia sedang diintai. Dan Fudaili punya apa ya, rasa puas bila berjaya mengintai anak darah orang. Tak tahulah fokusnya macam. Ketika ia sedang mengintai dan nampak perempuan yang menjadi mangsanya itu, perempuan itu sedang membaca surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Baca satu, dua, teruslah. Tiba-tiba sampailah satu ayat. Ayat itu, ini ayatnya. Coba jangan lihat satu juga. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Ini ayat perempuan yang jadi mangsa intai Buddha jadi tak sedolang, tak tahu yang jadi intai. Si Buddha guru seronok. Kesampaian hajatnya. Dengarlah ayat pertama, ayat kedua, ketiga. Dia bukan tak paham. Dia orang Islam, dia orang Irak. Yang waktu banyak Muslim. Dan saya ini bukan tak pernah dengar Quran. Berjila-jila Quran didengar. Hadis Nabi dengarnya. Dan waktu itu dia mendengar Quran bukan dipaksa. Ingat, dia bukan dipaksa. Karena niatnya bukan nak dengar Quran kan. Dia panjang pagar orang takkan nak dengar Quran.
Dia sedang itulah hobinya itu. Subhanallah, ketika ia sedang kusuk, seronok melihat mangsanya, melihat mangsa ini, perempuan yang tak senoh yang sedang membaca ini sampai ayat ke-16 ini. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa terjemahnya? Alam yakni. Tidak dia datang. Tidakkah atau belumkah telah tiba masanya? Tidakkah telah tiba masanya lah bagi orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hati-hati mereka dengan mengasihi Allah. Wa ma nazala minal haq, dan khusyuk kepada apa yang Allah, kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Janganlah orang beriman itu menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Fatola alaihimul amad, maka telah berpanjangan atau telah lama atas mereka masa. Ahli kitab ni lama punya Quran, tapi dibiar dua sini berpanjangan, tak kisah. Karena terlalu lama peringatan Alkitab dibiarkan, faqasat qulubuhum, maka hati mereka jadi keras. Wa katsirun minhum fasikun. Kalau yang mereka orang, coba perhatikan kalimat pertama. Alam yakni, perempuan tadi baca itu didengar oleh telinga Fudail, masuk dalam hatinya. Ayat itu maksudnya, belumkah tiba masanya orang beriman ini hatinya khusyuk takut Allah. Seakan-akan perempuan tadi beritahu, Fudail, kau ni orang mukmin. Sampai bila lah, sampai bila lah kau nak intain orang aja. Dia jahat. Nak tunggu umur berberapa? Coba, ini bukan ayat akidah, bukan ayat syariah, bukan hukum hakam. Itu benar-benar mengetuk hati si Fudail itu. Iya, sampai bila lah aku akan terus. Bila aku mau berhenti ini? Lalu Allah ingatkan, kamu jangan jadi macam ahli kitab, Nasrani Yahudi. Aku beri kitab sudah lama, mereka abaikan kitab, bertahun-tahun, akhirnya hati mereka Masih keras. kamu nak tunggu hati kamu jadi keras. Bahasa mudahnya, sampai bila lah aku nak buat macam ni, Fudail. Itu kalimat yang betul-betul menyentuh hati. Tiba-tiba dia pun mengemang. Bulu roma dia menggeletok, turunlah daripada dinding panjangnya dengan lemah sekali. Ketakutan dia. Ketakutan. Balik ke rumah, pagi-pagi jumpa ibunya, minta izin nak pergi belajar agama. Tinggal kampung nak pergi belajar agama. Terkejut monyet ibunya. Budak dari semalam dah Nabi tak dengar cakap. Baik, sampaikanlah. Dalil Quran ke hadis Nabi lah. Tak ada makna. Tengok. Rupanya pelajar agama tentang alam kubur tak boleh menyentuh. Halal haram pola Rasulullah. Tapi ketika benda Al-Quran yang terus menyentuh hatinya. Inilah Nabi unsur hati ini. Hati kena sentuh dahulu. Yang bahasa mudahnya, nak tunggu berapa lama lagi lah Fudail, awal ni orang beriman. Bila nak berhenti, asyik intai anak orang, main curi je. Belumkah tiba masa untuk hati kamu ni khusyuk, jadi orang baik. Atau nak tunggu sampailah hati kamu mati dan keras macam orang. Setelah belajar, ya luar biasa. Akhirnya jadi ulama yang sangat terkenal. Jangan boleh baca bukunya. Ulama Fudail bin Iyad. Sangat terkenal. Fudail bin Iyas. Ain, ya, alif, ba. Ya. Fudail bin Iyad. Tengok bagaimana kisahnya. Punya masa silam yang gelap gulita, tetapi jadi ulama yang tersohor. Jadi betul jemaah sekalian, rupanya memang bercakap dengan hati. Hati itu kena betul. Kalau
pendekatannya jadi bukan dengan pendekatan akidah, karena tak jadi. Berdakwahnya bukan dengan pendekatan syariah, halal haram, di sholat itu rukun Islam. Pendekatan mesti kepada ihsan. Dan tidak semua orang boleh. Dan saya pernah lihat sendiri dalam masa di pondok Ramadan istilahnya. Ramai orang tua yang hampir putus asa lah nak mengajak anaknya jahat. Pasal tak dengar cakap. Cerita Quran tak dengar, cerita pahala. Jadi karena Pak Kiai ini memang pandai, pandai apa cara menyentuh. Dia tidak bercakap dengan untuk menggunakan akal dia, tapi terus kepada menyentuh hati. Dalam bahasa pondok panggil adalah kita menggunakan pendekatan tasawuf. Tasawuf itu hati. Contoh ya Mas Ilham. Nabi dalam satu majelis, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke masjid itu dan minta izin. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam dan saya ingin jadi orang Islam yang baik. Tapi tolong izinkan saya untuk berzina. Mengamuk sahabat mau ditala itu. Nabi kata, suruh datang. Nabi malah suruh orang apa pemuda itu datang dekat Nabi. Suruh mengulangi permintaannya. Benar ya Rasulullah. Saya ingin jadi orang mukmin, akan ya orang Muslim, tapi izinkan saya berzina. Nabi tak marah. Nabi tak kata, kamu tahu tak zina itu haram. Hukum yang disebat 100 kali. Lalu kamu larat kamu. Nabi tak kata dan juga pendekatan syariah. Bukan. Nabi menggunakan terus cakap di hati. Nabi tanya, oh kamu nak berzina? Iya ya Rasul. Sekarang saya nak tanya kamu lah. Jika ada seorang laki berzina dengan ibumu, macam mana hati kamu? Wah, aku akan taruhkan nyawaku ya Rasul. Kalau ada laki zina dengan kakak kamu, wah, aku akan kalau ada Nabi sebut setiap perempuan, ibunya ke bapak, apa kakaknya, ke adiknya, ke anaknya, ke macamnya, aku akan. Nabi kata, begitulah jika kamu berzina dengan perempuan, pasti perempuan itu boleh jadi ibu seseorang, kakak seseorang, macam di hati pemuda tidak disebut, oh demi Allah ya Rasul, demi Allah supaya aku tidak akan lagi, tidak akan ada keinginan untuk berzina. Wah sebenarnya dah tahu hukum zina itu apa. Tengok pendekatan, tapi pendekatan hati. Kalau dalam bahasa Arab itu pendekatan tasawuf. Jadi kan hati kena sentuh. Dan kadang orang boleh berubah kalau hatinya itu berubah. Hati tak berubah, oke, hati tak degil. Kalaupun dia buat apa yang suruh, pasti pura-pura. Pasti pura-pura. Sholatnya ya riya. Orang munafik itu kurang apa ibadahnya? Orang munafik pada zaman Nabi kurang apa dalam beribadah. Sholat wajib. Bahkan masjid pun pernah dibuatnya. Tapi hatinya kotor, tak ada makna. Hati itu nomor wahid. Jadi Asia ini punya hatinya memang sangat lembut sebetulnya. Sangat lembut. Hanya waktu itulah jemaah sekalian memanglah Allah belum putuskan Nabi pada masa itu. Kan apa namanya Nabi Musa masih bayi. Kan? Sebab itu begitu hatinya disentuh dengan satu apalah tertentu, ia sanggup melakukan apa saja untuk mempertahankan akidahnya. Bahkan orang pertama yang melindungi istilahnya, yang Allah gerakkan itu untuk melindungi keselamatan Musa itu Asia. Yang itu Musa pun belum dewasa sih. Jadi orang pertama yang besar jasanya untuk menggagalkan Fir'aun membunuh Musa Asia. Lalu Allah kita rajale Allah halak dengan cara di apa? Allah letakkan campakkan mahabbah dalam hati Musa alaihissalam. Itu cara Allah ya. Dan mahabbah ini kita tahu lah itu kerja Allah. Itu jamaah beliau dalam surah Toha ya. Surah Toha surah 20 ayat 39. Inilah bantuan daripada Allah
Dan Asia merasakan bantuan ini. Baby ini benar-benarlah menyejukkan hatiku, menyejukkan mataku memandang, membahagiakan jiwaku. Asia merasakan itu. Karena Allah telah letakkan, campakkan kasih sayang Allah pada diri Nabi Musa, Musa bayi. Ayat 39. Allah perintahkan pada ibu Nabi Musa, anik li fihi fitabuti. Apa dia? Itu namanya An-Fasaraya, Allah wahyukan pada ibu Musa. Itu dalam ayat 38. Allah beri wahyu kepada ibu Nabi Musa. Isi wahyu itu yakni ikdifihi fitabut. Kalau bahasa kasornya campak deh, tapi takkan seperti itu campak. Ya, letakkanlah hi Musa, hi itu Musa. Wahai perempuan, ibu Musa, ikdifi itu kan muannas, anti. Letakkanlah olehmu hi itu Musa yang masih bayi, fit tabut dalam peti. Jadi kamu kena buat peti elok-elok, pastikan jangan bocor. Letakkan bayimu dalam peti, fakdifihi, lalu campak peti yang ada dalamnya anak kamu itu fil yami di sungai. Yang di sini sungai. Yang dalam Quran ini yang sekarang maknanya ada dua. Digunakan dulu. Satu sungai, kedua laut. Bahkan kalau laut tidak luas namanya Yamun. Atau sungai di sini sungai Nil ya, bukan laut merah, sungai Nil. Sungai Nil. Dah jadi bahasa Melayu. Sehingga ulu yam itu benar ulu sungai. Dia ulu yam. Jadi ya, ulu yam kan ulu sungai dia. Tak tahu kualanya mana? Ada kuala yam. Tapi yami bukan sungai itu. Kayak yami. Nah, bila kamu sudah hanyutkan peti itu dalam sungai, tugas kamu selesai, wahai Ibu Maria, Ibu Musa, kata Allah. Kamu dah tak ada lagi tugasan. Tugas berikutnya, aku serahkan pada Nil, kata Allah. Fal yulkihil yamu bisahil. Allah perintahkan Nil. Maka hendaklah Al-Yamu, sungai Nil, mencampakkan peti yang dalamnya ada Musa itu bisahil, ke tepi. Sahil itu tepian sungai lah, tebing lah. Jadi itu perintah Allah tuh. Nil pun faham dan itu perintah Allah. Janganlah Nil itu hanyutkan peti itu hingga ke lautan. Kacau tuh, tak boleh. Karena sangkutkan di tepi. Di tepi itu pun bukan ada tebing sungai yang dekat dengan istana Fir'aun. Allahu Akbar. Allah libatkan semua makhluknya, termasuk sungai. Kenapa disangkut di tepi? Yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Supaya ia mengambil, memungutnya Musa atau peti yang dalamnya ada Musa itu musuh bagiku dan musuh baginya. Masya Allah. Jadi nanti akan menjaga, memelihara, mengasuh Musa itu musuh dia dan juga musuhku, Fir'aun namanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Dan ini Allah beritakan kepada Nabi Musa. Saya tak boleh bayangkan ketika Nabi Musa dapat wahyu seperti ini daripada Allah. Akhirnya perasaannya tenang ataupun takut gelisah. Kita andaikan aja. Ketika ibu Nabi Musa dapat wahyu seperti ini daripada Allah, hatinya tenang. Tenang, Ustaz. Pasti gelisah dan takut. Tak takut macam mana tengok. Biar anakmu nanti ditemui oleh musuhnya. Musuhnya pula Fir'aun. Yang selama ini paling ditakuti oleh ibu Musa, anakku akan dibunuh, Ikut logik manusia, ini kalau ikut logik kita, ya kita bawalah budak itu jauh-jauh dari Fir'aun. Tapi kalau ikut Allah, tak payah berjauh, hantar je dah ke depannya. Ini takkan kecut hatinya. Tapi ingat, ini Allah punya kerja.
Maria apa ibu Nabi Musa hanya patuh ya. Kalau patuhnya Allah sendiri akan menyelesaikan. Nah, selepas berada di hadapan Fir'aun, tadi tentulah naluri seorang ibu, siapa yang pasti takut lah. Ya, Fir'aun gagah, ada pedang lagi. Cara Allah menghalangnya, tengok. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan aku, kata Allah, telah campakkan ke atas engkau, wahai Musa. Jadi pada Musa ini, Allah ingatkan nikmat Allah pada Musa ketika Musa dah dewasa. Dahulu Musa, kamu diajarkan oleh ibu kamu, diajarkan oleh Fir'aun. Kamu belum tahu. Fir'aun waktu sedang menguasai undang-undang yang sangat kejam. Tapi aku selamatkan kamu. Cara aku menyelamatkan kamu, bukan aku butakan Fir'aun, tapi aku campakkan atas dirimu mahabbatan minni. Apa itu? Mahabbah. Rasa kasih sayang daripada aku. Aku Allah tuh. Jadi mahabbah Allah, bayangkan kalau orang sudah diletakkan padanya rasa cinta daripada Allah. Siapa yang melihatnya? Tak kira kenal tak kenal, pasti timbul rasa. Nah itulah yang pertama mendapatkan kesannya Asia. Tengok saja, aku ragu ini. Yang lain masih belum tahu macam mana responnya. Sebab itu dia merayu, jangan dulu, jangan rupanya iyalah. Tak tahu macam mana itu jadi saya. Karena apa? Walitus na'a ala aini, kata Allah. Dan karena aku hendak menjadikan engkau ala ini di bawah penguasaan aku. Maknanya bagaimana perjalanan Musa daripada dilahirkan, dihanyutkan, hingga besar itu di bawah penguasaan Allah. Ibu Nabi tak perlu khawatir. Walaupun akhirnya ibu Nabi Musa menyusukan Musa. Karena Musa tidak menyusukan orang lain kan. Tanpa diketahui oleh keluarga Fir'aun. Jadi Musa dikembalikan pada ibunya menyusukannya. Itu pun satu nikmat. Malah dapat gaji. Tidak macam mana. Iya. Kan jadi pengasuh anak raja. Dapat gaji besar. Rasa takut dah tak ada. Dapat gaji. Menyusukan anak sendiri. Itulah balasan orang yang tak pandai. Itu di dunia mudah macam itu. Ini dia cara Allah menghalang orang berniat jahat kepada kekasihnya. Senang aja. Bukan dihantar malaikat tampar muka dia, pusing kepala dia, tak ada. Kasih stroke aja. Cukup diletakkan mahabbah. Sehingga siapa yang melihat memandangnya pasti jatuh cinta. Wa alqaitu alaika mahabbatan. Ini kisah Nabi saya. Tapi ada orang yang suka menyalahgunakan. Dia kata ini ayat cinta. Jadi kalau nak menaklukkan orang, agar orang itu tambah cinta, pasangan itu tambah cintrong, baca banyak-banyak, hembuskan di keningnya masa itu. Hembus di dahinya masa itu. Wa'alaikum alaika mahabbatan ini. Baca 10 kali satu nafas hembus. Nanti orang sebelah pasti saya dibaca itu. Walau bacanya terlebih. Overdose. Hanya orang sebelah yang cerah jadi lembut, terlebih lembut. Yang itu saya tidak belajar. Walaupun saya pernah dengar dikata ini ayat untuk melembutkan hati orang. Saya tak tahu dari mana dapat pahamannya. Apa mungkin apa itu? Jadi kalau kita nak tarik hati orang agak suka kita, baca ini dari jauh-jauh. Hadiahkan ayat ini dari jauh-jauh. Itu pertama saya tak belajar, jadi saya tak tahu. Jadi inilah Allah. Dan saya ulangi, orang pertama yang dipilih oleh Allah mendapatkan kesan daripada mukjizat atau rahmatnya Allah kepada Musa, Asia itu. Yang waktu itu belum kenal siapa Musa, Musa belum jadi nabi, dan dia hidup di tengah-tengah kekufuran yang paling dahsyat. Jadi daripada muda lagi dia sudah hatinya sangat lembut. Sangat lembut. Bayangkan jasanya, budinya kepada Musa, tentu dia dipilih oleh Allah.
sangat besar karena ia dipilih Allah sebagai wasilah Allah menyelamatkan Musa daripada dibunuh Firaun. Fir'aun. Kan dia yang merayu-rayu sangat, jangan bunuh, aku sayang dia, aku sayang. Yang lain pun rupanya lah ikut menyayanginya. Hinggalah Musa kanak-kanak, remaja, dan setelah remaja pula Musa keluar, jumpa kaum Bani Israel, bergaduh dengan kaum Kipti, gaduh. Bani Israel di kaum Nabi Musa minta pertolongan pada Musa. Nabi Musa tolonglah karena kaumnya. Dilempang itu si kaum Kipti, sekali tumbuk jalan dia. Mana jalan kamu? Jalan. Pukul oleh Musa, Pak Odo Alihi, dia mati. Kan? Jadi Musa ini hebat. Walaupun ada punya rekod itu masa remaja di Mesir. Pukul orang itu dengan tangan kanan, kalau dengan tangan kanan alam kubur, kalau tangan kiri ICU. Musa dia besar kan Musa? Hmm? Besar kan? Ya, untuk ukuran orang itulah. Kan? Jadi kalau kubur dengan tangan kiri ICU, kalau tangan kanan alam kubur. Nah masih itulah Fir'aun ngamuk, ini budak, didik aja ini bunuh pula, bangsa aku pula. Akhirnya bermusyawarah lah, ada musyawarah di raja. Putusannya ambil Musa ditangkap hidup atau mati. Ada orang istana yang simpati kepada Musa. Segera jumpa Musa, Yas'a itu lari dengan laju. Musa, orang istana nak bunuh kamu, kamu dah tinggalkan Mesir ini. Nah itu Musa akhirnya tinggalkan Mesir itu pergi ke Madian. Dan karena takut dan 10 tahun kan di Madian. Jadi menantu Nabi Syuaib. Selepas 10 tahun balik ke Mesir. Nak tengok keluarganya, bukan nak ini. Belum sampai Mesir di Tursina didikan oleh Allah, dilantik jadi nabi, diisytiharkan jadi nabi di bawah Tursina. Ya pakaian Musa bukan pakaian kesana ketika dinobatkan jadi nabi. Pakaian itu aja. Jadi bagi Mesir akhirnya bukan sekadar nak tengok keluarganya, tapi diutus Allah untuk jumpa. Itu Masya Allah itu kisah itu. Dan waktu itu Masya Allah Asia masih hidup. Sebab itu ketika mendengar Musa balik dan ikat agama, apa namanya, akhirnya dia orang pertama sih, oh ini Musa, aku beriman. Dia sudah beriman. Tapi disembunyikan imannya. Lama-lama, ya akhirnya buat apa pura-pura iman, ya saya akan aja beriman. Mendengar Asia beriman, ya apalagi si Uncle Iblis ini mengamuk. Iblis punya. Dan dahsyatnya luar biasa, sangat dahsyat, sehingga bila Asia berdoa pada Allah dalam surah Tahrim tadi, kan tadi dia Asia, wahai Tuhanku, ya Allah, binakanlah bagiku rumah di surga, kan? Bila Asia itu anak Tuhan. Itu bukan semasa itu, oh subhanallah. Bahasa mudanya Asia termasuk penghulu surga itu, karena dia telah menjual dunianya dengan segala-galanya untuk mendapatkan mahligai di surga. Nabi siap meninggal, jual dosa. Ya disiksa. Siksa. Dan itu nanti pengajian itu ketika dia ucapan itu luar biasa itu. Bahasa kesimpulannya, ia seorang perempuan telah menjual kehidupan dunia dengan segala kemanya. Bayangkan ya, orang lain baru mimpi jadi permaisuri. Hanya keluar liuk dengan jadi permaisuri. Apalagi menjadi permaisuri bagi raja yang paling berkuasa. Dia malah rela meninggalkannya. Kalau rela meninggalkannya itu pun belum sangat. Rela meninggalkan dan ia rela disiksa. Itu kalau bukan karena imannya. Kalau sekarang oke lah, saya rela dicerai. Itu masih biasa itu. Ini dahlah rela meninggalkannya dan rela pula mati dibunuh dengan sangat. Ustaz syurga itu mahal, Ustaz. Ya mahal tak mahal. Murah sebetulnya. Tapi kena seksa terus. Murah sebenarnya. Murahnya begini ya. Jamaah sekalian.
kita kehilangan sesuatu atau kita membeli sesuatu. Kata kita membeli sesuatu kan, jual beli kan? Jual beli. Kita membeli sesuatu yang sifatnya kekal dengan harga, dengan apa benda yang sifatnya sementara. Itu kira untung atau rugi? Ya. Yang kita beli kekal. Untuk Benda yang kita guna untuk membeli sementara. Itu kira bijak atau tak bijak? Ya bijak. Yang tak bijak itu bila ia membeli benda yang sementara dengan barang yang kekal. Asyah paham itu. Dia membeli surga itu kekal. Membelinya dengan apa? Dengan Indonesia, dengan tubuh badannya. Kalau tidak mati dikerat-kerat, ya mati sakit. Kalau orang tak mati sakit, mungkin mati tercekik. Kalau tak mati cekik, ya mungkin mati karena lebih makan. Kan jadi Asia cukup cerdas. Cara dia cukup cerdas. Dan cukup cerdas. Atau kalau tidak mati sekarang, ya esok akan mati. Kalau tidak besok, minggu depan. Bahkan sepanjang manapun umur seorang, manalah sampai kekal tak ada. Pada zaman Nabi Nuh umurnya panjang-panjang, tapi juga mati. Juga mati juga. Jadi kalau umur panjang itu hebat, pada zaman Nuh lagi baik. 1000 tahun itu biasa. Biasa. Ya maklum masa itu manusia belum ramai. Sehingga Allah bagi umur yang panjang. Kalau zaman Nuh manusia belum ramai, umur 60 tahun mati. Ya sepi lah bumi. Kan, pertambahan penduduk lambat sangat. 1 tahun 2 orang. Macam mana? Sepi. Jadi jarang. Banyak. Sekarang, penduduk sangat laju. Umur pun okeylah. Banyak-banyak aja lah. Cuma kalau sekarang umurnya 1000 tahun macam mana? Tenggelam ini Malaysia ini. Nak duduk mana? Nak duduk mana? Duduk dalam peti ya kayaknya. Tenggelam. Katalah sudah piot, sudah lahir. Tapi moyang masih elok. Piot pun akhirnya tak kenal. Wang tua ni siapa? Duduk sini. Wah, kita kenal. Tengok. Piot pun dah tak kenal. Mungkin kalau burak pun dah tak faham piot. Cerita apa ni? Sekarang pun kalau nenek cerita dengan cucu pun tajuknya dah lain. Jadi Allah Maha Adil lah. Bab itu sebenarnya kita tidak perlu fikirkan. Itu urusan Allah 100%. Apa yang Allah buat kepada kita, itu urusan Allah 100%. Tak perlu campur tangan. Yang wajib kita fikir dari sekarang, apa yang kita mesti buat kerana itu saja. Apa yang Allah buat pada kita, jangan terlalu risau. Yang paling kita adalah apa yang Allah minta daripada kita. Apa yang permintaan Allah kita dah buat atau belum? Itu yang paling kita. Jangan risau. Nanti Allah aku minta nanti Allah bagi tidak. Itu pula risau. Apa hayanya? Jadi hidup jadi tak tenang karena kita memikirkan apa yang Allah akan bagi. Pasti hidupnya risau. Tapi kalau kita fikir apa yang perintah Allah yang aku belum buat, hidup pasti tenang. Pasti tenang. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jaga Allah, pasti Allah. Itu kaitan dengan hati itu. Tapi tidak mudah kecuali dengan riyadhah ya. Baik, ya Mas kan, untuk Fadimah itu saja. Karena memang kisah orang-orang hebat ini kaitan ya, dengan kejadian-kejadian lain. Mudah-mudahan lah memberikan kita pengajaran yang benar pada Allah jua. Ustaz, itu pakaian pilih Ustaz. Ya. Macam-macam itu semua Allah pilihkan. Kalau Nabi itu pilihan Allah, bukan usahanya. Betul. Macam Asia tu. Ya. Apa yang berlaku pada Maryam, Allah sendiri kata istofaki, 100% pilihan. Maryam. Adapun Asyah tidak ada istilah istofaki. Mana itu memang usaha dia. Artinya dia daripada remaja dia hatinya sudah mulai. Ketika lahir kan dia belum Muslim. Mana ada Muslim?
Yang pasti ketika lahir remaja dikawinkan, dia tidak boleh menerima apa eh, ketuhanan Firaun. Firaun. Mana manusia disembah, mana suami aku dianggap Tuhan. Aku kenal sana siapa suamiku, tidur berdengkur. Dia tidak. Tapi mana mungkin nak melawannya. Mana hatinya memang menafikan. Tapi nak sembah Tuhan yang sebenarnya siapa? Belum tahu. Bagaimana hatinya dari awal lagi dia sudah bersedia untuk menerima konsep ketuhanan yang selain apa yang dipercaya oleh orang Mesir. Tapi belum tahu. Dan itu usahanya. Karena dia besar, maka Allah pun mudahkan. Tapi seperti Maryam, itu pilihan Allah. Karena Allah berkata, istofaki. Allah memilih untuk Maryam. Kelahiran dia, perjalanan hidupnya, yang berlaku, itu bukan pilihan Maryam. 100% dipilih oleh. Tapi memang tidak mudah, berat kan? Walaupun Maryam tidak pernah belajar, tak pernah kerja. Dulu apa profesi Maryam? Tak kerja. Kalau dalam bahasa kita kerjanya apa? Kerja di mihrab, wirid dari masa muda. Dikir wirid. Apa tak kerja? Apa kerja apa? Harus dibagi makanan minum cukup. Semua siap. Tapi rugi, banyak masih rugi orangnya. Rugi apa? Tak pernah naik kapal terbang. Apa hanya sebenarnya kita? Allahu Akbar. Itu ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله